Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan.
3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biar Tuhan yang kita lihat, saudara, pada pagi siang hari ini. Hanya Engkau yang kami tuju, Tuhan. Hanya salib-Mu, Tuhan. Kami berlindung, kami bersimpu di bawah salib-Mu, Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, ya Tuhan, oh sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan jiwaku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kaulah penyembuh kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan tangan yang terangkat kita berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdalam Tuhan Yesus untuk melakukan. Oh, mari lebih lagi berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Ya Rabba ya Shande, ya Rabba ya Shkala. Biar Tuhan berperkara pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Betapa kami membutuhkan, betapa kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara taruh imanmu di dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Oh haleluya. Karena Engkau bangkit, maka kami menang ya Tuhan. Maka kami menang Tuhan. Ya Rabba ya Shakara. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup
melakukan segala Amin. Oh, sambil angkat tangan kita berkata, karena it's all because of the cross. Salibmu Tuhan, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup, Dia sanggup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyatakan iman kita. Katakan karena salib Yesus, karena salib ya Tuhan ku hidup. Oh, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa. Deklarasikan saudara, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Oh, sorak-sorai haleluya. Yeah, Kau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenangan kita, kemenanganku. So, percayakah saudara? Selamanya kan ku nyatakan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini saudara, Dialah penyelamat hidup kita. Dia juru selamat kita setiap hari. Oh, katakan Yesus, Engkau juru selamat. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini kebanggaan kami to know You as our Lord and our Savior, Jesus the living God. Kan ku nyatakan besar setia-Mu. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Katakan haleluya. Katakan Dia bangkit. Sorak-sorai. Yang percaya hari-hari ini kita dapatkan kekuatan yang baru. Amin saudara. Kebangkitan Tuhan itu adalah dasar iman kekristenan kita. Amin. That's why we celebrate on Sunday, the day when Jesus rise up. Amin. Dan tahun ini adalah tahun bangkit dan menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Shalom semuanya. Shalom. Ayo boleh kita sama-sama tengok kanan kiri untuk kita sama-sama katakan Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita telah bangkit. Untuk kita semua katakan amin.
you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami udah dibeli dengan darah yang mahal. Itu darah-Mu ya Yesus. Sungguh kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan, hanya dengan puji dan sembah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Kita katakan sekali lagi, Yesus jalan. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Yesus, Kau. Yesus, Kau penebus. Haleluya. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Haleluya. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Dia telah menang mengalahkan dunia ini, saudaraku. Kalahkan dunia. Darahnya tebus semua dosa. Yesus, juru selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau meresponi iman kita. Kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang berperang bagi kita. Oh, you are our hiding place, oh Lord. Oh, we don't have to be afraid because of you.
beroleh pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Mari saudara, pagi hari is a glorious morning. Satu pagi yang penuh dengan kemuliaan, di mana maut telah dikalahkan, sengatnya telah dipatahkan, kuasa dosa telah dihancurkan. Mari kita beri ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, we lift up our hands to worship you. We lift up our hands to glorify your name. 'Cause you're the King above all kings. You're the name above all names, Jesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau telah menang atas dosa Tuhan. Engkau telah menang atas maut. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau dahsyat dan perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh merenungkan betapa besar kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Minggu ini Tuhan bukan minggu yang sama Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu Engkau mengalahkan maut. You beat the impossibility Tuhan. Engkau menyiapkan jalan bagi kami Tuhan, yang harusnya mati masuk neraka, kami memperoleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Untuk itu kami mengucap syukur. Jiwa kami bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami take things for granted. Kami seringkali menyepelekan kuasa kebangkitan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar Tuhan, agar firman ini Tuhan bertahta dalam kehidupan setiap kami, memberkati kami Tuhan, menuntun kami, menegur kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biar kami mau duduk diam di bawah kebenaran firman, belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan juga dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Saya nggak tahu hari ini bagaimana kabar saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara renungkan malam kemarin, saudara minggu malam. Tapi hari ini saya ingin kita dengan penuh semangat menyambut kebenaran firman. Katakan amin. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu hari ini. Khotbah saya berjudul Kebangkitannya Mengubah Hidup Kita. Judul khotbah saya Kebangkitannya Mengubah Hidup Kita. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Lalu kita lengkap ayat 17 sampai 20. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau hari ini nggak ada dalam sejarah, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kita masih hidup dalam dosa kita. Demikianlah juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang daripada segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Katakan amin. Kalau Yesus enggak bangkit, dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau Yesus enggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita.
Coba saudara renungkan, ribuan tahun kekristenan berkembang saudara. Ribuan tahun seluruh dunia mengucap syukur bersorak-sorai. Kenapa? Because they know their faith is not in vain. Karena mereka tahu iman mereka tidak sia-sia. Kalau saudara pernah merenungkan, kenapa ya hidup saya kok kayaknya kok lesu ya? Kenapa iman saya jatuh bangun ya? Kenapa kehidupan Kristen saya kok kayaknya kok nggak seperti yang orang-orang lain rasakan. Saya nggak mengalami iman yang menggebu-gebu. Saya melayani ya begini-begini aja. Saya jadi orang Kristen ya begini-begini aja. Mungkin karena saudara belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu pagi hari ini saudara. Oh saya semangat sekali khotbah hari Minggu kebangkitan. Kenapa? Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak perlu ke gereja. Betul saudara. Buang-buang waktu kita ke gereja. Kita orang paling malang di dunia ini. Saudara. Karena itu seharusnya orang-orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang paling, saudara, yang paling apa? Yang paling bisa membawa perubahan di dunia ini. Orang Kristen harus memiliki dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Orang Kristen harus bisa mengalami, bukan hanya mendengar khotbah, bukan hanya mendengar apa kata Pak Pendeta, bukan hanya dengar apa kata orang lain, kesaksian orang. We ourselves, you have to experience the power of the resurrection. Kok bisa Pak? Kan saya bukan Tuhan Yesus. Kan saya juga bukan para rasul yang hidup di zaman Yesus. Saya cuma orang biasa tinggal di Jakarta di tahun 2023. Saya punya banyak masalah, saya punya banyak pergumulan. Kenapa saya harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Karena ayatnya dalam Roma 8 ayat 11 berkata, jika roh Yesus, jika roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, dia hidup di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, dia hidup di dalam saudara dan saya. Karena itu kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Paulus berkata, yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu. Saudara, mengalami gak kuasa kebangkitan Kristus itu? Karena kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup saudara tidak akan sama lagi. Kalau saudara betul-betul secara genuine mengalami secara pribadi Yesus dalam hidupmu, engkau tidak akan sama lagi. Ketika kau ke gereja, engkau tidak sama seperti sebelum kau mengenal Kristus. Ketika saudara membaca firman Tuhan, kau tidak sama seperti sebelum engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, ketika Yesus bangkit, dia menemani dua orang murid berjalan ke Emmaus. Dua murid ini, saudara, lagi komplain, lagi sedih karena kejadian Yesus baru mati di Yerusalem. They don't know kalau hari itu Yesus bangkit. Lalu saat itu Yesus berjalan. Yesus bilang, hai, betapa lamban dan bodohnya hatimu untuk percaya kepada segala yang telah ditulis oleh para nabi mengenai aku. Saudara, dalam perjalanan ke Emmaus, saya nggak tahu berapa jam Yesus jalan. Saya rasa itu khotbah terbaik sepanjang masa. Yesus menjelaskan mengenai dirinya dalam kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi. Dan saudara perhatikan efek kepada dua murid ke Emmaus itu. Mereka berkata begini, bukankah hati kita terbakar ketika kita mendengar Yesus membukakan kebenaran firman mengenai hidupnya? Saudara, kapan terakhir hidup saudara dibakar ketika engkau mendengar kebenaran firman? Kapan terakhir hidup saudara mengalami satu quickening, mengalami satu kebangunan? Karena ketika saudara baca firman, yes, ini. Saudara. Atau kita hanya seperti orang lalu lalang yang melihat Yesus mati di kayu salib dan kita hanya seperti bystander melihat Yesus aja, lewat aja. Jangan biarkan saudara, jangan biarkan hari ini lewat seperti biasa. Jangan biarkan hari ini lewat seperti saudara minggu-minggu yang lain. Ya sudahlah, saya sudah ke gereja, lalu kita ke Lipomo, lalu kita makan. Lalu kita go with our own activity and our own business. No, saudara. Karena Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu, dia akan datang kembali sebagai Raja. Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu, dia akan bangkit lagi. Dia akan datang sebagai Raja.
dia akan memerintah di dunia ini, saudara. Ini bukan isapan jempol. Ini bukan science fiction. Ini bukan mitos, saudara. Karena itu, saya mau khotbah 3 poin mengenai kebangkitannya yang mengubah hidup saudara. Apa yang perlu dirubah? Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia akan menjalani kehidupan yang bermakna. Poin nomor 1. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia akan menjalani kehidupan yang bermakna. Bapak Ibu, maksudnya bagaimana? Ingat Saulus. Sebelum dia percaya Tuhan Yesus, dia begitu semangat bunuhin orang percaya. Dia kemana-mana saudara, dia tangkepin, dia masukin ke penjara saudara orang-orang Kristen pada zaman awal-awal. Tapi begitu dia ketemu Tuhan Yesus, dalam satu perjalanan saudara, cahayanya membutakan mata Saulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi saudara? Dia berubah namanya bahkan jadi Paulus. Dia begitu semangat mengorbankan kebenaran firman. Bahkan dia menulis 3/4 kitab dalam perjanjian baru. Saudara, jangan remehkan kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu seharusnya orang-orang percaya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang paling bersemangat yang harusnya saudara pernah temui. Katakan amin. Iya, saudara. Kita nggak memandang masalah kehidupan sama seperti kita belum kenal Kristus. Kita nggak memandang pergumulan hidup sama seperti kita belum kenal Kristus. Bapak Ibu, Paulus dan Silas, saya ada gambarnya. Itu dalam Kisah Rasul pasal 16, mereka bernyanyi di tengah penjara. Kalau saudara baca pasal 16, itu Paulus sama Silas baru aja dicambuk. Baru aja didera. Baru aja Bapak Ibu dipukulin, dilempar ke penjara paling dalam. Saudara, penjara paling dalam itu artinya begini. Kalau orang luar sana saudara, kalau penjahat itu mohon maaf buang air kecil, buang air besar, semuanya ngalir ke penjara paling dalam. Tempat di mana Paulus sama Silas itu dipasung dengan sangat kuat saudara. Tapi pada tengah malam Paulus sama Silas masih bisa bernyanyi. Paulus sama Silas masih bisa menyanyikan kidung pujian. Paulus sama Silas masih bisa nyembah Tuhan. Sekalipun baunya enggak karuan, sekalipun habis dicambuk, kok bisa orang yang udah di penjara kok masih bisa nyembah Tuhan? Karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa orang percaya itu bisa bertahan di tengah penderitaan? Kenapa saudara bisa bertahan di tengah pergumulan? Kenapa saudara nggak menyerah sekalipun ada sakit penyakit? Karena saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Itu kuasa kebangkitan Kristus. Paulus, kita bukan main-main agama-agamaan saudara. Kenapa? Karena saudara harus mengalami itu sendiri. Harus ngalamin. Ingat gak? Zaman-zaman saudara lagi susah dan ditolong Tuhan. Zaman-zaman saudara lagi berdoa sendirian tengah malam meminta pertolongan Tuhan bagi keluargamu dan Tuhan jawab. Itu kuasa kebangkitan Kristus. Saudara. Hidup kita bermakna. Maksudnya bermakna bukan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tapi hidup saudara jadi berkat bagi orang lain. Hidup Paulus jadi berkat. Sebelumnya dia pengen bunuhin orang Kristen. Setelah ketemu Yesus, dia sendiri bilang, Tuhan, aku mau mati bagi Tuhan. Wah, sebuah kehidupan yang radikal. Sebuah kehidupan yang radikal. Paulus dalam Korintus tercatat dia mengalami kapal karam. Dia dipukul, dia dipenjara. Tahu yang namanya mengalami kelaparan, kedinginan, kekeringan, saudara. Dipatok ular saudara dan sebagainya. Dia mati sebagai martir saudara. Di zaman Kaisar Nero tahun 68. Para rasul Petrus mati dengan salib terbalik. Saudara. Thomas yang disebut suka meragukan, the doubtful Thomas. Dia menjadi martir di benua India. Cuman satu yang matinya enak, Yohanes mati tua di Pulau Patmos, tulis kitab Wahyu. Kok bisa 12 orang biasa, rata-rata nelayan, pemungut cukai, satu dokter Lukas, yang pintar cuman satu Paulus. Kok bisa hidupnya mengubah sejarah dunia? Karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu dengar, Bapak Ibu gak boleh putus asa. Bapak Ibu gak boleh menyerah dalam kehidupan.
Bapak Ibu nggak boleh menyerah sama sakit penyakit. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Orang Kristen tidak terkenal karena orang yang gampang menyerah. Orang percaya itu semakin digencet, semakin dia saudara menyembah Tuhan. Orang percaya itu semakin dia dipepet saudara, semakin imannya bernyala-nyala dalam Tuhan. Justru musuh kekristenan adalah kenyamanan. Katakan amin. Oh iya. Karena itu Bapak Ibu, sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Ada seorang yang bernama Nick Vujicic saudara. Nick Vujicic ini dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Saya baca, saya tentu saudara pasti udah pernah dengar lah ceritanya. Ini kan dia udah bertahun-tahun. Tapi saya rasa dia adalah contoh, example orang yang hidupnya bermakna. Dia mau bunuh diri, usia 12 tahun, nggak bisa bunuh diri, saudara gagal. Lalu dia berjumpa Tuhan Yesus dalam masa remaja. Usia 17, dia mulai menjadi pengkhotbah, motivator, keliling dunia, saudara. Dia mendirikan yayasan non-profit organization charity. Saudara, life without limbs, hidup tanpa lengan, saudara, life without limbs. Dia keliling dunia, saudara. Ini adalah Perdana Menteri Hungaria. Kalau nggak salah sekarang masih menjabat Perdana Menteri Hungaria. Dia, Perdana Menteri ini sampai berlutut minta didoakan, saudara, oleh Nick Vujicic. Bagaimana seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa keliling dunia dan menjadi hal yang positif bagi dunia karena dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya rasa di tempat ini, sepenglihatan saya belum ada yang kayak Nick Vujicic kayaknya. Ada? Belum ya, saudara? Artinya saudara punya jauh lebih pengharapan daripada dia. Kalau Nick Vujicic bisa dipakai Tuhan untuk saudara menjadi berkat bagi dunia, saya percaya saudara tidak terkecuali bisa jadi berkat bagi dunia ini. Hari-hari ini saudara, kalau saudara ngeliatin tren di anak muda, terkenal banget namanya mental health saudara. Ya, mental health. Generasi strawberry kalau kata Profesor Renat Kasali saudara. Ya, high maintenance bikin strawberry itu saudara. Luarnya kelihatannya keren tapi dalamnya lembek saudara. Kenapa? Karena dianggap generasi Z sekarang tidak mampu menghadapi tekanan hidup. Dikit-dikit butuhnya healing, dikit-dikit butuhnya healing. Tapi saya mau katakan itu tidak berlaku bagi anak muda yang tahu kuasa kebangkitan Kristus. Nggak berlaku saudara. Karena anak muda, saya percaya anak-anak kita yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia tahan banting. Itu dunia boleh ngomong begitu silahkan. Tapi kita nggak mengajak anak muda kita tidak tahan banting. Dia harus tahan banting saudara. Kenapa? Karena Kristus hidup. Ya ada masalah. Nggak ada yang bilang hidup nggak ada masalah. Itu bohong. Nggak ada yang bilang hidup itu mudah. Nggak ada, semua susah. Tapi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus seperti Nick Vujicic, dia menemukan makna di tengah keterbatasannya. Dia menemukan makna hidup. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia mengalami perubahan prioritas hidup. Apa Bapak Ibu? Perubahan prioritas hidup. Coba saudara bayangkan. Sebelumnya kita orang-orang yang gak percaya Tuhan. Mungkin kita hidup yang penting saya hidup baik Pak. Saya gak gangguin orang, saya gak cia orang, saya gak tipu orang. Yang penting saya baik aja. Saudara tidak cukup untuk hidup baik. Karena kalau saudara percaya akan adanya kekekalan, saudara butuh jalan masuk kepada kekekalan. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebangkitan dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku, saudara. Yesus berkata, aku tuh bangkit tuh nyiapin rumah bagi kamu di surga. Nanti begitu rumahnya siap, aku kembali ke dunia untuk membawa kamu ke rumah Bapakku di sorga. Kalau saudara mengerti ini, saudara punya perubahan prioritas hidup. Yang sebelumnya hanya fokus mungkin kenikmatan sementara di dunia, saudara berubah. Tuhan, gimana caranya dengan berkat yang saya miliki, saya bisa memberkati kerajaan Tuhan. Mungkin Tuhan taruh dalam hatimu, ada sebuah beban misi yang Tuhan taruh, ada sebuah proyek yang Tuhan taruh yang memberkati tubuh Kristus. Saya nggak tahu saudara, karena masing-masing kita punya panggilan beda-beda. Tapi yang pasti ada perubahan prioritas hidup. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan begini, dia giat melayani pekerjaan Tuhan. Ayatnya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, karena apa? Saya nggak punya waktu jelasin, nanti Bapak Ibu baca. Pasal 15, judul perikopnya kuasa kebangkitan Kristus. Judul perikopnya. Paulus jelasin nih ya,
kenapa Yesus bangkit. Bukan bohongan, bukan hoax. Dijelasin satu pasal, 57 ayat. Dijelasin, Yesus betul-betul bangkit. Karena dia bangkit, kita pun akan bangkit satu saat bersama-sama dengan dia. Setelah 57 ayat, Paulus tutup pasalnya. Karena itu, karena kita tahu Yesus bangkit, karena kita tahu kita punya rumah di surga. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara jangan menyerah menginjil. Saudara jangan menyerah mendoakan orang tamu yang belum percaya sama Tuhan. Saudara jangan menyerah pelayanan di gereja. Saudara jangan menyerah pelayanan di dunia misi dimanapun saudara Tuhan tempatkan. Karena jerih payah saudara tidak sia-sia di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia giat melayani pekerjaan Tuhan. Bukan makin memble, bukan makin hari makin jauh dari Tuhan. Itu orang Kristen yang gak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia berdiri teguh dan tidak goyah, saudara. Ini ayat paling suka saya khotbahkan kalau saya sedang dalam khotbah kedukaan. Betul. Kenapa? Karena di tengah kedukaan, ketika kita menghadapi satu realita yang kita gak bisa hindari yang namanya kematian. Saudara dan saya, kita tinggal tunggu hitungan urutannya kapan kita masuk ke peti mati 1 kali 2 itu saudara. Kita gak tahu kapan. But one thing for sure, satu hal yang pasti, jerih payah saudara di dunia ini tidak sia-sia. Kalau kita tahu jerih payah kita gak sia-sia, harusnya mengubah prioritas hidup kita. Apa yang saudara kerjakan hari-hari ini? Untuk siapa saudara kerjakan itu hari-hari ini? Kemana Tuhan mau bawa saudara? Nomor 2, saudara, dia mengalami apa saudara? Perubahan di dalam apa? Prioritas. Matius 6 ayat 33 berkata begini, sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang itu masih suka khawatiran, masih panikan, masih bingung dengan masa depan, masih selalu, saudara khawatir boleh ya, panik boleh. Cuman kalau overthinking, over anxious, saudara menjadi panik, khawatir sampai-sampai gak percaya Tuhan itu sayang sama saudara. Maka buat apa kita berdatang ke gereja, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena Tuhan berkata, Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan, nak. Bukan apa yang kita mau loh ya. Tahu apa yang kamu perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksud ayat ini sederhana. Prioritas berubah. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam parenting, dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran firman nomor 1. Maka semuanya apa yang kamu perlukan akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Ada perubahan prioritas. Yang sebelumnya kita, ya udahlah firman buat hari Minggu, Senin sampai Jumat, ya udah gak usah terlalu kotak-katik. Berubah sekarang. Tuhan, dalam kondisi seperti ini, saya mesti ada pilihan dalam bisnis A, B, dan C. Tuhan, saya mesti pilih yang mana. Itu dah berubah loh saudara. Sebelumnya gak pernah doa, sekarang berdoa. Saudara. Sebelumnya mungkin berfokus soal materi saja. Setelah kenal Tuhan berubah. Kenapa? Saudara, karena ada kekekalan. Ada kekekalan saudara. Prioritasnya berubah. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau saudara betul-betul dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang ada di atas. Bukan yang ada di bumi ini. Di mana Kristus duduk di sebelah tahta kanan Bapa. Ayatnya udah jelas. Kalau, artinya begini saudara. Paulus enggak maksa. Kalau saudara dibangkitkan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi ini. Ada amin. Bagaimana maksudnya tuh Pak, kita pikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Maksudnya sederhana saudara. Banyakan mana waktu yang kita luangkan mencari hadirat Tuhan dengan tidak di dalam hadirat Tuhan.
Saya nggak minta saudara masuk menara doa tiap hari. Tapi setidaknya dalam kehidupan sehari-hari, saudara perlu meluangkan waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Karena kalau saudara baca selanjutnya dari ayat ini, dikontraskan. Paulus bilang kepada jemaat Kolose, sebab itu jauhilah perkara-perkara di dunia. Kemabukan, pesta pora, dan teman-temannya. Jauhi. Kita udah gak lagi fokus sama perkara di bumi. Itu dulu. Sebelum kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekarang setelah kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkan perkara-perkara di atas. Yesus ngomong gini loh Bapak Ibu, jangan fokus cari kekayaan di dunia ini di mana ngengat dan karat bisa memakannya. Tapi cari kekayaan di surga. Gimana cari kekayaan di surga? Berubah hidup seperti karakter Kristus. Cari jiwa. Cari jiwa. Karena satu jiwa bertobat, seisi sorga bersorak-sorak. Om tante di tempat ini. Jangan bilang usia menghambat saudara untuk melayani Tuhan. Waktu saya nikah sama Janet, saya dikenalin sama maminya papi mertua saya Pak Hasan. Saudara, mertua saya. Udah di kursi roda, saudara. Ini sebelum beliau meninggal, setiap Sinja kan kita datang ke rumah si Oma, saudara. Lalu dia suka cerita, saudara. Beliau tuh dulu katanya kepala sekolah Mandarin, saudara. Kepala sekolah. Guru, tukang pijet. Saya dikasih ada sertifikasi dari Cungko, saudara. Bahasa saya gak ngerti, pokoknya ada sertifikasinya lah, saudara. Zaman dulu, saudara. Tapi dia punya buku, isinya adalah orang-orang yang dimenangkan satu persatu ke dalam Tuhan Yesus. Ih, saya merinding pas baca. Benar, saudara. Dia punya hitungan persis berapa puluh orang yang dibawa ke dalam kerajaan Allah. Dan sampai masa tuanya, saudara. Sampai masa tuanya. Dia masih suka lipet-lipet. Apa tuh ya namanya ya, tisu tuh saudara, dibikin segitiga terus sama lipet buat bikin keset kaki dari kain-kain carik saudara tuh dibikin keset, dikasih ke orang saudara. Saya bilang usia tidak membatasi saudara untuk melayani Tuhan. Tidak membatasi. Usia tidak pernah membatasi, cuman satu, mau apa enggak. Orang yang fokusnya mencari kekekalan, dia enggak memusingkan dengan perkara di dunia. Saudara. Saya bilang, kalau Oma sampai masa tua bisa seperti itu, malulah saya yang muda kalau saya gak semangat melayani Tuhan. Amin saudara. Oma saya dari mami saya masih hidup. Beliau Katolik. Umur 70 dapat bahasa roh. Dulu saudara saya lagi bahasa roh, dia bingung ini anak muda ngapain bahasa roh. Si Oma saudara. Jadi Katolik karismatik saudara. Dia bahasa roh, saya juga ikut bahasa roh saudara. Bedanya dia masih begini aja saudara. Saya bilang gak apa-apa Oma, kita sama saudara. Tapi sampai usia tua, dia masih semangat pelayanan di gereja Katolik ya saudara. Dulu choir, sekarang suaranya udah gak kuat. Tapi masih hadir. Cuman kasih kekuatan sama yang muda. Kalau Oma bisa hadir, kamu juga bisa hadir. Wah, saya bilang luar biasa. Usia gak membatasi. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya berubah. Poin saya yang terakhir. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia menjadi saksi Kristus. Dia menjadi saksi Kristus. Yesus ketika bangkit, yang pertama kali ketemu tuh Maria dan perempuan-perempuan. Saya bacakan ya dalam Lukas. Setelah mereka kembali dari kubur, perempuan ini, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, kalau kita diminta menjadi saksi, pasti ada yang gak percaya. Bayangkan, ini aja murid Yesus aja gak percaya. Padahal ini murid Yesus 3,5 tahun ikut Tuhan. Yesus udah bilang,
nanti aku akan mati. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Bait suci akan dihancurkan. Pada hari ketiga aku akan bangun kembali bait suci itu. Ini perempuan udah pada ngomong, aku udah ke kuburan. Itu gak ada Tuhan Yesus. Batunya telah terguling. Malaikat Tuhan datang. Saya ngebayangin itu si Thomas, si Paulus, si Petrus, si Yakobus, Yohanes. Ngomong apa sih kamu ini? Gak percaya, ngomong kosong. Saudara, banyak orang di luar sana gak percaya bahwa Yesus bangkit. Tetap kita perlu mengabarkan kebenaran firman. Ada yang gak percaya. Ada juga yang seperti Petrus ayat yang ke-12. Saudara, ada yang menahan dalam hati. Coba next. Walaupun Petrus gak percaya, dia bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan. Saudara, ini membantahkan hoax bahwa Yesus mayatnya itu dicuri atau dia nggak mati, pura-pura mati. Saudara, kalau mayatnya dicuri, siapa pencuri kurang kerjaan ngelipetin kain kafan yang berroll-roll itu, saudara, kayak jadi mumi gitu, saudara. Nggak ada yang kurang kerjaan. Kalau orang mau curi mayat Yesus, dibuka dulu kain kafannya, saudara. Enggak. Yesus betul-betul hidup. Bapak Ibu, tapi Petrus hanya bertanya dalam hatinya apa yang sebetulnya terjadi. Saudara, you will never know. Ketika kita bersaksi, mungkin ada yang gak percaya, tapi mungkin ada yang nyimpen dalam hati. Bener gak sih? Bener gak sih? Slide terakhir, tapi tetap tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Saya tutup dengan satu cerita ini. Bapak Ibu, kalau saudara tipe yang butuh reasons untuk percaya. Saudara butuh bukti untuk percaya. Saya mau katakan, bukti saja tidak cukup. Kalau bukti itu cukup, orang akan berhenti ngerokok. Betul gak? Kalau bukti itu cukup, orang akan berhenti ngerokok langsung. Banyak buktinya kok. Saudara, tapi bukti tidak akan membuat saudara berubah hidup. Kalau saudara gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Lee Strobel, jurnalis yang agnostik dan dia percaya sama Tuhan, penulis buku terkenal Case for Christ, dibikin film. Ini buku bagus, filmnya bagus, saudara perlu cari. Lee Strobel, dia sangat anti, sangat meragukan, namanya juga jurnalis, skeptik saudara, semua dipertanyakan. Singkat cerita dia bertobat, lalu dia kasih kesaksian di YouTube, saya nonton saudara, begini. Waktu saya mau keluar dari kantor, dia bilang, itu ada dorongan kuat dari Roh Kudus. Dia bilang saat itu adalah Minggu Paskah, malam Paskah, Sabtu malam. Saya udah mau siap-siap untuk besok pagi saya mau ke gereja. Tapi ada Roh Kudus dengan dorongan kuat suruh saya ke kantor bos. Untuk mengabarkan Injil kepada bosnya. Dia tahu bosnya ini anti banget sama orang Kristen. Dia doa, Tuhan ini apa salah rasa, apa salah denger, kayaknya Tuhan salah ngomong. Tapi dorongan makin kuat, akhirnya dia sebelum masuk ke mobil dia pergi ke kantor atasannya. Atasannya nanya, kenapa belum pulang? Bos, saya mau ngajakin bos sama sekeluarga ke gereja saya besok, kita ada Minggu Paskah. Bosnya ketawa, kan kamu tahu saya gak percaya gitu-gituan. Tetap bos, besok ada Minggu Paskah di mana Yesus bangkit, kuburnya kosong. Yesus betul-betul bangkit. Bos nggak penasaran, nggak mau cari tahu. Bosnya ketawa. Ya pokoknya mengolok-olok dan ya udahlah itu kamu aja lah, saya nggak perlu gitu-gituan lah. Lee Strobel berargumen, saudara. Ya. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh kepastian dalam kekekalan. Bos tahu nggak nanti kemana mati? Bosnya percaya nihilisme. Ya saya mati, ya saya hilang. Cease to exist, nihilisme. Nggak usah pusing. Yang penting kita di dunia ini aja. Keluar, bosnya tetap gak mau ke gereja. Dia bingung dalam hati, saudara. Besok dia ke gereja, bosnya juga gak ada, saudara. Jadi dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa suruh saya ngomong sama atasan saya? Selang 5 tahun, ketika dia khotbah di satu gereja, ada satu orang datang nyalamin tangan Lee Strobel. Pak, terima kasih. Kalau bukan karena apa yang Bapak katakan 5 tahun lalu, saya tidak akan bertobat dan menjadi orang percaya. Lee Strobel bingung, emang saya ketemu Bapak di mana? Dulu 5 tahun lalu, Bapak sempat datang ke kantor bos yang ini disebut. Terus Lee Strobel bilang, iya, saya sekretarisnya Pak.
Saya dengerin Bapak ngomong sama si Pak Bos, hati saya bergetar. Di titik itu dia bilang, saya juga lagi nyari Tuhan yang mana yang benar. Setelah Bapak Listro belum ngomong, saya pulang, saya telepon istri, besok kita ke gereja, kita cari Tuhan. Dan sejak saat itu saya bertobat. Apa hikmat yang bisa kita ambil dari kisah ini? Saudara, kalau Tuhan sudah suruh saksikan Injil, saksikan Injil. Mungkin orang tersebut gak bertobat, tapi ada orang sekitar yang membutuhkan, saudara. Ada orang sekitar yang membutuhkan. Karena itu jangan lengah, saudara. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Tetap teguh. Pegang kebenaran firman sampai akhir hidup kita, saudara. Dan jadi saksi. Dimanapun saudara berada, jadi saksi. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Oh ralabashi. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa sebentar saudara. Tuhan, 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 Tuhan Yesus. Mari kita renungkan sejenak makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dia mati karena dosa. Dia bangkit untuk pembenaran kita. Yesus, tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Oh, kami mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu Tuhan. Kami yang lemah diperkuat Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Yesus sanggup. Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus bagi umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami Tuhan pergumulan dalam hidup Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin sedang mencari juru selamat yang benar. Hamba berdoa Tuhan, lembutkan hati setiap kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pulihkan keluarga Tuhan Yesus demi keluarga. Pulihkan ekonomi demi ekonomi Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Buat mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Engkau dari kematian hidup dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup, Engkau terlebih sanggup Tuhan untuk memulihkan kami, menjawab doa kami Tuhan. Oh lawat mereka Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Kami butuh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan pengharapan daripada-Mu Tuhan. Sebab Engkau hidup ada hari esok Tuhan. Sebab Engkau hidup ada hari esok Tuhan. Aba berdoa bagi mereka yang struggle dengan mental health, dengan depresi Tuhan, stres Tuhan. Aba berdoa mereka yang mengalami kesendirian. Aba berdoa Tuhan bagi mereka yang merasa lonely Tuhan. Aba berdoa Tuhan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus yang memeluk, Roh Kudus yang memulihkan. Kasih Kristus yang menjamah hidup mereka dalam nama Yesus. Aba berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul Tuhan. Mereka yang mencari siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Aba berdoa Tuhan dalam perjalanan hidup mereka berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Aba berdoa mereka yang tidak punya tujuan hidup. Mereka yang mungkin bingung mereka harus kemana. Aba berdoa dalam nama Yesus. Ada panggilan-Mu yang kuat yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka menemukan tujuan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang mau bunuh diri mungkin Tuhan Yesus. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bunuh diri Tuhan Yesus. Semua mengalami kedamaian dalam Tuhan. Oh sebab Tuhan hidup. Sebab Yesus hidup. Kami punya Tuhan keberanian untuk menatap masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Materaikan firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami pulang membawa berkat dari kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
kita akan menyaksikan pengumuman. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Selama libur lebaran, ibadah Women in Christ akan diliburkan pada tanggal 20, 27 April, dan 4 Mei 2023. Ibadah akan kembali diadakan pada tanggal 11 Mei 2023, jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Mari bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di ibadah Encounter Session yang akan diadakan pada Selasa 2 Mei jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. You are my God. You are the great Lord. Come on, you are awesome in this place. Shalom! Kak Susan, ya Kak, udah tau belum? Bertepatan dengan liburan sekolah nanti, di NEKIS mau mengadakan retret anak. Oh iya Kak, aku udah dengar kabarnya. Retret kali ini akan dilaksanakan dari tanggal 23 Juni hingga 25 Juni. Tempatnya di 5G Resort, ya kan Kak? Iya betul banget. Retret kita kali ini temanya adalah LOCK, yang singkatannya adalah Love, Self-Acceptance, dan Communication. Dalam retret kali ini, adik-adik akan belajar bagaimana sih memahami kasih Tuhan terhadap adik-adik, juga kasih orang tua terhadap adik-adik. Tidak hanya itu saja loh, kita juga akan belajar bagaimana kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri apa adanya. Adik-adik juga akan belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik antara adik-adik dengan Tuhan, dengan orang tua, dan orang-orang di sekeliling adik-adik. Wah, adik-adik, menarik sekali ya acara kali ini. Oh iya, adik-adik, acara kali ini diperuntukkan untuk adik-adik yang berusia dari 9 tahun hingga 12 tahun ya. Cepet-cepet daftar ya adik-adik, karena kita punya harga spesial untuk adik-adik yang mendaftar sebelum tanggal 23 April 2023. Nah, buat adik-adik yang mau daftar sekarang atau masih punya pertanyaan tentang retret ini, yuk hubungi contact person yang ada di bawah ini. Nah, tunggu apa lagi adik-adik? Yuk buruan daftar sekarang, kakak tunggu ya. God bless! Sekian informasi dari kami, happy Sunday and God bless you! Mari kita angkat dua tangan kita untuk terima berkat. Bapak dan Ibu yang mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia melakukan segala perintahnya, segala berkat akan datang kepadamu dan jadi bagianmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati studimu. Tuhan melimpahi engkau dengan segala kebaikannya. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, rahmat yang baru setiap pagi, pelindungan, pertolongan, kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai Bapak dan Ibu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan